Selamat datang di channel Gusti Oka MD. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi bougainville yang layu. Bougainville yang layu biasanya terjadi pada hasil stek atau hasil tanam batang bougainville. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gusti Oka MD. Selalu menyenangkan memelihara tanaman di pekarangan sendiri. Tanaman juga merupakan salah satu unsur yang bisa mempercantik tampilan rumah. Sayangnya merawat tanaman tak semudah membeli tanaman. Tanaman memerlukan perhatian khusus. Tak jarang tanaman yang kita pelihara mati dan layu karena kurang perawatan, dan akhirnya mati. Jika Anda memiliki tanaman yang mulai layu dan hampir mati, ada cara menyelamatkannya. Tutorial ini bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan tanaman yang kering dan sekarat. Simak video berikut ini tanpa skip agar tidak mengalami kesalahan dalam melakukannya. Yang pertama, siapkan 1 liter air sumur. Kalian wajib menggunakan air sumur, karena air sumur ini terbebas dari kandungan kaporit. Kemudian siapkan 1 sendok makan kopi bubuk asli. Kandungan mineral utama endapan kopi adalah kalsium, kalium, besi, fosfor dan kromium, yang sangat disukai cacing tanah. Cacing tanah yang mendapat asupan nutrisi sehat dapat menyuburkan tanaman. Di sisi lain, kandungan mineral tersebut juga sangat dibutuhkan pada proses pertumbuhan tanaman. Tidak hanya itu, dalam ampas kopi juga ada senyawa lain seperti karbon dan gas nitrogen. Ditambah potasium, magnesium, dan tembaga. Semua kandungan tersebut memberi banyak nutrisi untuk menjaga kesehatan tanaman. Kemudian siapkan 2 sendok makan beras. Zat yang terkandung pada beras antara lain protein gluten, selulosa, hemisusulosa, gula, dan vitamin B1 70%, B3 90%, B6 50%, mineral mangan 50%, mineral fosfor 50%, dan zat besi 60%. Vitamin B1 memiliki keuntungan menstimulasi pertumbuhan akar atau mengurangi shock transplantasi pada tanaman. Kemudian siapkan teh atau ampas teh. Kandungan asam pada teh akan menghasilkan pupuk alami yang kaya nutrisi untuk tanaman di rumah. Kandungan nitrat dalam ampas teh lah yang membantu fungsi menyuburkan tanaman. Sebab nitrat mudah diserap oleh tanah atau media tanam lainnya. Lebih lanjut, kandungan nitrogen bagi tanaman adalah unsur yang sangat penting. Cara meraciknya, tuangkan kopi bubuk tersebut ke dalam 1 liter air sumur, lalu aduk hingga merata. Kemudian masukkan beras ke dalam 1 liter air sumur tersebut. Selanjutnya masukkan isi pada teh celup tersebut ke dalam 1 liter air sumur.
Aduk semua campuran tersebut hingga benar-benar merata. Setelah semua bahan tercampur, diamkan bahan tersebut selama 1 malam full. Siramkan pada tanaman yang layu atau yang hampir mengering di pagi hari mulai pukul 6 sampai pukul 8. Keesokan harinya, tanaman bougainville yang sebelumnya layu sudah nampak segar kembali. Dalam waktu 3 hari, tanaman bougainville hasil stek batang ini akan tumbuh dengan sehat dan subur. Selain dengan cara ramuan ini, kalian bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah memindahkan tanaman ke pot baru. Tanah yang baru dapat memberikan nafas baru bagi tanaman tersebut. Pilihlah pot dengan ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan pot sebelumnya sehingga akar dapat tumbuh dan bertahan. Beri nutrisi yang lebih baik. Tumbuhan memerlukan makanan yang bisa menutrisi tubuhnya dengan baik. Berikan tanah dan pupuk yang terbaik. Teknik ini harus dilakukan secara bertahap. Lakukan perlahan agar akar tumbuhan tidak terlalu mendapatkan banyak makan dalam satu waktu. Hindari paparan langsung sinar matahari. Hindari memindahkan tanaman ke tempat yang disinari matahari langsung. Matahari memang baik untuk pertumbuhan tanaman, tetapi memindahkan tanaman yang sedang sakit ke tempat yang panas dapat memperburuk keadaan. Taruh tanaman di tempat teduh hingga tanaman kembali segar. Perhatikan saat penyiraman. Kenali karakter tanaman Anda. Apakah tanaman tersebut termasuk ke dalam tanaman yang membutuhkan banyak air atau tidak? Pastikan Anda tidak menyiram tanaman secara berlebihan sehingga tanaman tidak overwater. Tanaman yang overwater akan membuat akar tanaman cepat membusuk. Bersihkan dari semua hama. Tumbuhan sakit bisa disebabkan serangan hama. Dalam rangka menyelamatkan tumbuhan, perhatikan datangnya hama dan sebisa mungkin bersihkan tumbuhan. Coba letakkan dalam greenhouse. Opsi terakhir, letakkan tanaman dalam greenhouse atau rumah kaca, apalagi jika Anda tinggal di daerah yang dingin. Anda dapat membuat greenhouse atau rumah kaca sendiri. Cara yang sederhana, letakkan plastik di atas tumbuhan dan biarkan hingga 4 atau 5 hari untuk memberikan tumbuhan lengkungan yang dibutuhkannya. Bougainville bisa tumbuh dengan lebat di lahan yang terbuka dengan banyak nutrisi. Namun bisa juga ditanam dalam pot yang relatif kecil di mana akar-akar tanaman ini akan terbatasi. Buatlah setidaknya 1 lubang drainase atau celah di sisi samping dan dasar pot. Namun jangan letakkan pot langsung di atas tanah, karena akar bougainville cenderung mencoba masuk dalam tanah dan membuat tunas baru. Letakkan pot di permukaan yang lebih tinggi dengan penyangga batu bata atau lainnya. Ketika akar tanaman cukup besar dan lebih banyak dari tanah, maka pindahkan bougainville ke wadah yang lebih besar. Gunakan media dengan campuran pasir yang berpori sehingga memudahkan aliran udara serta penyerapan air. Serta kurangi penggunaan tanah gambut atau pupuk berlebih karena bisa membuat akar bougainville menjadi busuk. Mengingat bougainville bisa tumbuh sekitar 50 cm tiap tahunnya, maka pilihlah tempat di dekat dinding yang terlindungi. Dengan demikian bougainville bisa merambat dan membuat tampilan rumah Anda semakin berwarna. Namun ketika Anda meletakkan bougainville di dekat jalan atau pintu rumah, maka Anda harus sering memangkasnya. Selain itu pastikan bougainville juga mendapatkan sinar matahari secara langsung, sekurang-kurangnya 6 jam tiap hari. Selain bisa tumbuh menjulang, bougainville juga bisa dibentuk menjadi bonsai atau semak-semak. Bahkan bisa juga diletakkan di dalam ruangan, sehingga memungkinkan tanaman berhenti menjulur. Ketika Anda mendapati ujung batang bougainville mulai tumbuh lagi, maka potonglah untuk membuatnya lebih lebat. Memotong ujung bougainville akan mendorong tumbuhnya cabang baru, sehingga ketika terus dilakukan akan membuat tanaman lebih besar dengan bunga yang padat. Cara menanam bunga bougainville bisa dibilang cukup mudah karena tidak memerlukan teknik atau proses yang khusus. Namun Anda harus sering memangkas cabang bougainville untuk menghentikan pertumbuhannya yang cepat setiap bulannya. Gunakan gunting untuk memotong ranting atau daun yang kurang teratur atau terlalu lebat. Namun hati-hati dengan duri bougainville yang besar dan tajam, serta getahnya yang bisa membuat ruam pada kulit. Anda juga bisa mengantisipasi cabang dan ranting yang berkeliaran dengan mengikatnya di batang utama. Hal ini bisa diterapkan jika rumah Anda menggunakan bougainville sebagai tanaman pagar. Jadi kapanpun Anda melihat cabang tersebut terasa mengganggu jalan atau sebagainya, maka lilitkan saja untuk membuat ikatan yang lebih kuat. Namun hindari mematahkan atau menyobek batang karena akan merepotkan Anda dengan adanya cabang baru. Bunga bougainville menyukai banyak air ketika pertama kali ditanam.
Namun ketika batang dan daunnya sudah terbentuk dengan kuat, maka tanaman ini lebih menyukai tanah yang kering. Untuk itu jangan pernah menempatkan bunga ini di area dengan drainase yang baik. Biarkanlah tanah dalam pot mengering sebelum Anda menyiramnya lagi, karena tanaman bougainville akan berbunga dengan baik ketika kondisi stres atau kering. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih.